Halo teman suka kucing, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Suka Kucing. Nah kali ini gue ditemanin sama kitten, anak kucing yang usianya baru 2 bulan ya teman-teman. Ini anaknya si Bibi, itu dia ibunya, ada di bawah kolong meja. Dan gue akan sharing ke kalian semua gimana caranya mengatasi atau apa sih penyebabnya kucing yang baru adopsi kok malah ngumpet kayak gitu. Nah itu penyebabnya yang pertama yang harus kalian ketahui adalah dia itu stres ya teman-teman. Stres karena apa? Stres karena ruangan baru, stres karena ownernya juga baru, yaitu kalian gitu. Jadi yang harus kalian lakukan adalah biasanya kalau gua membiarkan kucing itu memilih tempat ngumpetnya sendiri gitu. Jadi biarkan dia ngerasa nyaman di tempat yang dia pilih gitu teman-teman. Terus juga kalau kalian misalkan punya kucing di rumah kalian yang udah duluan tinggal di rumah kalian, biasanya gue biarkan dulu kucing yang ada di tempat gue duluan atau kucing yang udah tinggal di tempat gue duluan itu gue taruh kandang ya, kayak gitu tuh, kayak gitu. Terus juga ya si Mugi ini gue taruh di kandang kayak gitu. Jadi jangan dulu disatuin dengan kucing baru ya teman-teman. Takutnya apa? Takutnya si kucing barunya itu malah stres karena digalakin sama kucing yang lama yang udah tinggal di tempat kalian gitu loh teman-teman. Nah terus yang harus kalian lakukan ketika kalian mengadopsi kucing dari owner yang pertamanya, yaitu kalian harus menanyakan makanannya dulu, merek makanannya ya teman-teman. Kenapa? Karena kucing itu tidak bisa diganti makanannya itu dengan merek baru serta-merta. Maksud serta-merta itu begitu kalian tahu misalkan dikasih makanannya merek Bolt gitu ya, tiba-tiba kalian ingin membuat kucing kalian itu gemuk, sehat dan dikasih makanan mahal seperti Royal Canin gitu langsung dan tanpa transisi gitu loh teman-teman, itu bisa menyebabkan mencret dan juga kucingnya itu malah nantinya akan proses adaptasinya akan lama gitu teman-teman. Jadi kalian itu harus menanyakan makanan atau merek makanan yang biasa dikasih ke kucing yang baru kalian adopsi. Terus kemudian yang kedua, kalian jangan satukan dulu dengan kucing-kucing yang ada di rumah kalian. Jadi kalian pisahin aja dulu, atau misalkan si kucingnya itu taruh di satu ruangan atau taruh di satu kandang. Boleh yang udah ada di rumah kalian, boleh yang baru yang dikandangin. Yang penting jangan dulu disatuin gitu loh teman-teman. Nantinya malah akan digalakin sama yang baru ataupun yang lamanya galak ke yang baru, dan akhirnya proses adaptasi di rumah baru atau di rumah kalian itu akan tambah susah atau tambah lama gitu loh teman-teman. Nah untuk yang kedua, biasanya kalau kalian adopsi kucing, pastikan dulu kalau kucingnya itu sehat. Kalian cek dulu ke kayak di bak pasirnya gitu, di bak pasir yang di tempat lamanya itu, apakah kucing kalian yang mau adopsi itu mencret atau enggak gitu, sakit atau enggak. Jadi kalian harus lebih teliti lagi saat kalian memilih untuk mengadopsi kucing. Nah kemudian untuk yang masalah nggak mau makan dan ngumpet terus kayak gitu, biasanya kalau gue teman-teman untuk mengatasinya itu mudah sekali. Gue biarin aja dulu dia memilih tempat yang memang dia anggap aman di tempat barunya itu, di tempat kalian. Terus kemudian gue simpen aja makanannya di dekat dia gitu, di dekat tempat dia ngumpet. Gue biarin aja, nanti juga kalau misalkan dia udah mulai nyaman, udah mulai berani untuk keluar dari tempat sembunyinya kayak gitu, dia akan makan kok teman-teman gitu. Kalian tinggal sediakan saja, misalkan di sebelah sana kalian sediakan kotak pasir, sebelah sana sediakan tempat minum gitu teman-teman. Jadi kalau pada saat dia lapar, dia akan nyari makanannya dan akan memakan makanannya yang udah kalian sediakan gitu. Jadi kalian jangan terlalu parno juga, aduh kenapa nggak mau makan gitu. Begitu datang terus dikasih makanan, ya mungkin karena stres dalam perjalanan juga dia nggak langsung mau makan. Jadi biarin aja dulu gitu loh teman-teman. Yang penting ingat tadi, kembali lagi ke belakang, bahwa makanan kucing itu harus diganti dengan transisi atau nggak bisa langsung diganti serta merta gitu loh teman-teman. Nah ini ada si Abu, ini banyak yang naksir nih sama si Abu nih. Belum gue kasih nama tiga-tiganya ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke topiknya, gimana cara mengatasinya untuk yang mencret. Nah untuk yang mencret biasanya gue dikasih ke kucing-kucing gue itu kayak semacam makanan kayak gini nih teman-teman. Nih, ini adalah si Oren ya, lagi makan makanan yang gue kasih. Ini adalah tempe ya teman-teman. Tempe yang dihaluskan nggak begitu halus. Jadi campurannya itu tempe pakai ikan pindang. Ini
cukup mengundang selera mereka atau menarik selera mereka untuk makan. Dan khasiat dari tempe ini sendiri bisa membuat pup kucing itu yang sedang mencret menjadi padat gitu teman-teman, dan nggak mencret lagi. Itu kalau misalkan solusi ketika kalian mengadopsi kucing yang baru dan kucingnya itu mencret, kalian bisa menggunakan tempe yang dicampur sama wet food atau dicampur sama pindang. Tapi setelah itu kalian ingat, jangan langsung ngasih makanan baru tanpa transisi ya teman-teman. Nah kemudian supaya kucingnya cepat beradaptasi dan supaya cepat kenal dengan kamu sebagai pemilik barunya, kamu harus membuat jam makan ya teman-teman, supaya kucingnya itu kenal sama kamu gitu. Jam makannya seperti apa? Yang dimaksud dengan jam makan, yang dimaksud dengan jam makan adalah, jadi kalian ngasih ke kucing yang baru kalian adopsi itu misalkan pagi jam berapa, siang jam berapa, sore jam berapa, boleh 2 kali, boleh 3 kali ya teman-teman. Jadi kalian jangan menyediakan makanannya itu yang sedia selalu gitu. Maksudnya kapanpun dia lapar dia bisa makan gitu. Enggak gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus membuat porsi sedikit-sedikit saja supaya sekali makan langsung habis, sekali makan langsung habis. Dan nantinya kalian atur jam makannya ya, pola makannya, supaya dia cepat kenal sama kalian, supaya dia cepat tahu bahwa oh kalian itu majikan barunya yang akan ngerawat dia gitu. Jadi akhirnya dia ngerasa nyaman dengan kalian sebagai pemilik barunya, dan juga dia ngerasa membutuhkan kalian, dan akhirnya dia cepat beradaptasi dengan kamu sebagai pemilik barunya dan gak takut lagi, gak galak lagi. Dan kucing kamu juga stresnya akan cepat menurun ya teman-teman. Itu solusinya. Kalau misalkan ketika kucing kalian itu yang diadopsi itu galak sama kalian, atau misalkan kucing yang kalian adopsi itu gak mau kalian pegang, ataupun jadi kayak semacam protektif sama dirinya sendiri gitu. Jadi kayak gitu solusinya. Kalau gue selalu ngasih pola makan atau jam makan supaya kucingnya ngerasa butuh sama gue gitu, atau sama kamu sebagai pemilik barunya. Ini si Abu lagi main-main lagi nih. Itu dia teman-teman ya, untuk solusi kucing-kucing yang kalian baru adopsi tetapi nggak mau makan, terus mencret, terus juga ngumpet terus. Jadi solusinya itu kayak gitu. Gua ulangi, untuk yang ngumpet terus, taruh makanan aja, biarkan kucingnya ngumpet di tempat yang dia pilih. Misalkan di bawah meja, biarin aja, kalian taruh aja makanannya di situ, dan nanti juga dia kalau misalkan lapar, dia akan ambil makanannya sendiri atau makan makanannya sendiri. Kemudian gue ulangi juga, untuk mengatasi kucing mencret, biasanya gue ngasih makanan yang dicampur dengan tempe, bisa wet food ataupun tongkol ya teman-teman. Nah untuk kucing yang galak dan gak mau dipegang, biasanya kalau gue ngasih jam makan atau makanannya itu diatur porsinya supaya dia ngerasa membutuhkan kita sebagai owner barunya, dan juga dia cepat kenal dengan kamu sebagai pemilik barunya, dan dia ngerasa lebih nyaman, dan proses adaptasi pun akan cepat ya teman-teman. Di sini berisik sekali nih, ada ini si Mugi, dia lagi birahi jantan, jadinya ngeong-ngeong terus, pengen keluar, cuman nggak gua kasih keluar karena di sana juga ada jantan juga, yaitu si Ucup. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, untuk mengatasi kucing yang ngumpet terus baru adopsi, terus juga mencret, terus juga kucingnya itu jadi galak. Semoga bermanfaat ya teman-teman. See you next video. Oh ya, buat kalian semua yang ada di Malaysia, halo teman suka kucing yang ada di Malaysia, dan buat kalian semua yang kucingnya lagi sakit, juga doain semoga kucingnya cepat sembuh ya teman-teman. See you next video. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bye.